Acara yang selanjutnya, acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu ceramah Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji Das'ad Latif PhD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini tiap Jumat kita dengar di mimbar khutbah. Berarti ayat ini penting. Kalau di provinsi ini ada pengumuman dari Pak Gubernur yang harus diulang-ulang bacanya setiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini pun Jumat-Jumat diulang, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Jangan mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, siap atau tidak, pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ustadz, senangnya semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Berarti yang jadi masalah bukan matinya, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali matimu dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam tapi matinya kafir. Insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan mati dalam keadaan mencuri. Insya Allah Bapak Ibu sekalian tidak akan mati dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang-barang haram. Insya Allah bapak-bapak tidak akan makan babi, tidak akan minum narkoba. Tapi yang bisa membuat kita masuk barang haram dalam perut kita, suka makan uang pilkada. Puasa 30 hari Ramadan, lengkap puasanya. Begitu dekat pilkada, wane piro. Yang merusak negara kita ini satu diantaranya karena money politik. 88% kita di Indonesia umat Islam. Berarti kalau kita gagal memilih pemimpin, jadi gubernur, jadi bupati, jadi presiden, tidak sesuai harapan kita, siapa yang salah? Umat Islam yang salah memilih pemimpin. Karena kalian mau milih pemimpin wane piro. Bahkan dia tulis depan rumahnya, siap menerima serangan fajar. Jangan ketawa, saya serius ini Pak. Gimana kita tidak hancur? Pilkada mahal, pilcaleg mahal. Kenapa? Karena kita mau disogok. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan ternyata di dalam masjid ini banyak setan yang berkeliaran. Allahu Akbar. Sudah di dalam masjid, lagi puasa, ternyata masih banyak setan di tengah-tengah kita. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka,
Tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk begini. Itu setan itu. Orang sudah ceramah masih sibuk begini. Selama Bapak pegang monitor handphone pasti tidak serius dengar ceramah. Setan berkata, ayo lihat handphonemu, rekam dia, rekam dia. Itulah yang disebut khutuwat. Langkah demi langkah kalian ikuti setan. Langkah demi langkah. Langkah pertama pegang handphonemu, pegang handphonemu. Itu langkah setan itu. Sudah itu dia bilang lagi, buka WhatsAppmu, buka WhatsAppmu, buka WhatsAppmu. Itu langkah setan. Sudah itu dia bilang balas, balas, balas. Setan itu supaya tidak dengar ceramah. Sudah itu dia bilang rekam, rekam, rekam. Lihat baik-baik. Itu langkah-langkah setan. Makanya ayat mengatakan jangan engkau ikuti langkah setan. Pertama dia bilang, ayo ngantuk, pulang aja, pulang aja. Kamu tadi malam tahajud 20 rakaat, 10 rakaat, ngantuk kamu, ngantuk, pulang aja, pulang aja. Itu langkah-langkah setan. Termasuk yang dekat-dekat pintu itu sudah dekat-dekat setan itu. Coba pulang. Ayo, ndak usah rekam Pak ya. Mohon maaf, ndak usah rekam ya. Kalau Bapak yang rekam nanti ada keseleo mulut saya viral lagi. Ya. Kalau Ustadz saya mau rekam Ustadz, gampang. Kalau Bapak rekam gambarnya kabur, HP Bapak sudah kameranya rusak. Lalu gimana caranya Ustadz? Tuh ada kamera saya bawa. Gambarnya jernih, suaranya jelas. Gimana caranya menonton Ustadz? Gampang. Buka YouTube, tulis Dasat Latif Masjid Agung Kota Semarang. Nah, keluarlah itu ceramah saya. Sudah itu jangan lupa like, comment, and share. Jangan ketawa Pak, saya serius ini. Daripada Bapak ikuti akun-akun artis, apa yang kau dapat dengan follow artis? Ayo ibu-ibu ini yang suka follow artis. Ibu dapat apa? Adik-adik remaja yang punya Instagram follow artis. Apa yang kau dapat? Hai guys, kita lagi beli sepatu guys. Apa kau dapat? Tapi kalau kau follow Dasat Latif, dapat ilmunya, pahala. Kau amalkan ilmunya, pahala lagi. Kau sebarkan ilmunya, tambah lagi pahala. Jadi amal jariah. Makanya selesai dengar ceramah nanti ini, buka Instagram, buka YouTube, tulis Dasat Latif 1212 centang biru. Follow, insya Allah dapat pahala. Ya, simpan handphonenya ya. Ibu-ibu yang pegang handphone, saya doakan suaminya kawin lagi. Kenapa bapak-bapak yang amin? Simpan handphonenya Bu, simpan ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Bapak-bapak berapa jari-jarinya Pak? 10? Cacat dong. Bertindak ada jari-jari kakinya Pak. 20 Pak. Ini malaikat lebih 1.000.000 jari-jarinya. Nabi kagum. Ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ibu-ibu, ada yang bisa catat air hujan? Tidak ada. Kenapa? Jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng, dan cepat. Tidak bisa dicatat. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat ini, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di sungai. Semua aku catat ya Muhammad. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Makanya saya sibuk dengan jari-jariku ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak mampu aku catat. Apa itu? Karena jumlahnya lebih banyak daripada air hujan, banyaknya lebih banyak daripada air hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Agung Kota Semarang, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala Allah turunkan kepada mereka. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati, orang masuk surga Pak bukan tidak ada dosa.
Orang masuk surga bukan karena tidak ada kesalahan, tapi orang masuk surga ditimbang kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbang punya timbang lebih banyak kebaikannya daripada keburukannya, meskipun selisihnya cuma 0,1%. Saya mau tanya Bapak Ibu yang hadir di sini, ada ndak yang semenjak lahir tidak pernah tinggalkan puasa Senin Kamis? Ada? Tidak ada. Ada ndak yang semenjak remaja tidak pernah tinggalkan sholat duha? Tidak pernah. Ada ndak yang semenjak remaja tidak pernah satu hari pun tidak baca ayat suci Al-Quran? Tidak pernah. Ada ndak yang tiap tahun pergi ke tanah suci? Tidak pernah. Kalau begitu, betapa sedikit pahala yang Allah kita halalkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kumpul seperti ini, jangan bosan berselawat kepada Nabi. Maka setiap saya ceramah pasti saya ajak berselawat. Kenapa? Karena di situ kalau selawat bareng-bareng, pahalanya lebih banyak jumlahnya daripada air hujan yang jatuh. Maka saya mau dengar orang-orang Semarang nih, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak? Bisa? Bisa tanding ibu? Bisa ibu? Ayo ibu-ibu, nih ibu-ibu dulu, bapak-bapaknya diam, kita dengar dulu ibu-ibu nanya. Ayo bu, Salatullah salamu. Ibu-ibu dulu, bapak diam. Rasulillah salatullah ala Yasin. Masya Allah, nilainya 8,5. Nah, itulah perempuan, memang tidak bisa keras suaranya Pak. Yang tadi itu namanya sahdu. Suara begitu yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu-ibu, janda-janda, gadis-gadis, kalau kau ditelepon cowok jangan mendayu-dayu. Assalamualaikum dek. Waalaikumsalam. Bagaimana suaminya orang tidak tergoda? Lagi di mana dek? Di rumah aja Pak. Coba yang tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana dek? Di rumah. Lagi ngapain? Apa kau tanya-tanya? Hendak diteleponnya lagi besok itu. Sadis ini bodoh. Hendak terjadi layangan putus. Ibu-ibu diam, kita dengar nih bapak-bapak nih. Jangan mempermalukan jenis kelamin kita Pak. Ayo. Selawat bareng-bareng. Kencang-kencang Pak Polis. Ayo. Salatullah salamu ala toha Rasulillah salamullah ala Yasin. Masya Allah, Allahu Akbar. Terima kasih ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Suatu ketika datanglah pengantin baru menghadap Nabi. Ya Rasulullah, saya kena musibah, mati mi saya ini. Kalau di Makassar, mati saya Rasul, mati mi saya, kasihan ini. Kenapa kok mati? Kata Nabi, ya Rasulullah, anak muda ini kata kecolongan. Maksudnya apa? Saya berhubungan badan di bulan Ramadan siang hari. Wah, siang kau berhubungan badan? Iya ya Rasul. Waduh, besar hukumanmu mas bro. Kamu merdekakan budak. Apa ya Rasul? Merdekakan budak. Dengar nih, kalau siang hari Ramadan melanggar, malam hari halal, sejak buka sampai subuh boleh. Ada yang bilang, berarti sih malam boleh Ustadz? Iya. Tiba-tiba dia bilang, Ustadz, saya semenjak 4 tahun ini Ustadz, biar malam tidak pernah. Karena kau tidak belajar agama. Yang tidak boleh itu siang, kalau malam boleh. Bagaimana kalau sama pacar 24 jam tetap tidak boleh? Anak muda bilang, bagaimana kalau mimpi basah Ustadz? Mimpi basah, begitu bangun siang hari, bangun langsung mandi, sah, mandi junub. Mimpi basah. Kecuali kau kreatif sendiri, batal. Ya Rasulullah, musibah. Kata Nabi, kau merdekakan budak. Ya Rasulullah, saya tidak punya budak. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu, kau beri makan fakir miskin 60 orang.
Kata Nabi dulu, pertama dulu, kau puasalah dulu, memerdekakan budak. Tidak bisa, tidak punya budak. Kata Nabi, kau puasa 60 hari berturut-turut. Berapa ya Rasul? 60 hari berturut-turut. Aduh, 1 bulan aja saya kecolongan, apalagi 60 hari. Tak bisa ya Rasul. Kata Nabi, ya sudah kalau begitu turun lagi tuh Pak. Tadi budak dimerdekakan, tidak bisa, turun puasa, tidak bisa. Kata Nabi, ya sudah kau kasih makan fakir miskin 60 orang. Ya Rasulullah, fakir miskin 60 orang? Iya. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin. Ini kalau kita, kau sudah miskin melanggar lagi. Apakah Nabi marah? Tidak, Nabi senyum. Tiba-tiba datang sahabat bawa kurma. Ya Rasulullah, ini hadiah. Kata Nabi, ya sudah, ini kurma, bawa di kampungmu, cari orang miskin di kampungmu, beri makan ini kurma. Apa kata ini orang? Ya Rasulullah, saya paling miskin di kampung saya ya Rasul. Apa ndak enak ditempelin aja ini orang. Kau sudah paling miskin, banyak lagi bicaramu. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi tersenyum dan berkata, silahkan kau makan kurma ini. Allahu Akbar. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Satu kali lagi datang. Coba dengar. Ada sepupu satu kalinya Nabi, Ibnu Abbas namanya, anaknya pamannya Nabi Abbas. Ribut di Madinah. Kenapa ribut? Ada yang berkata, itu Ibnu Abbas, dia lagi junub, tidak mandi junub, langsung sholat. Kan orang kalau lagi junub, lagi selesai berhubungan badan, itu wajib mandi junub. Cuma banyak yang kadang-kala tanya sama saya, Ustadz, kalau bulan Ramadan Ustadz, apakah mandi junubnya sebelum makan sahur atau sebelum sholat subuh? Bahkan ada yang bilang, Ustadz, katanya kalau selesai begitu, jangan ketawa anak muda, ini urusan orang tua. Apakah kalau selesai begitu langsung mandi junub? Tidak Pak, nanti yang terakhir baru mandi junub. Bayangkan kalau pengantin baru sudah buka begitu, mandi. Pulang taraweh begitu lagi, mandi lagi. Malam mau tidur begitu lagi, mandi lagi. Bangun makan sahur begitu lagi, mandi lagi. Begitu mau imsak begitu lagi, mandi lagi. 5 kali mandi satu malam, corona kau pagi-pagi. Lalu gimana caranya Ustadz? Episode terakhirnya Pak, yang pertama tidak harus mandi junub, cukup cuci beliau. Paham maksud saya? Paham maksud saya Bu? Cuci beliau, lalu itu wudu, tidur. Tengah malam bangun lagi, selesaikan lagi, cuci beliau, wudu. Iya kalau orang kaya jam 2 dini hari mandi Pak, enak, masih ada air hangatnya. Tapi Bapak kalau orang miskin, hujan, dingin, mau mandi Pak jam 2. Aduh. Ini Ibnu Abbas heboh di Madinah. Dia dalam keadaan junub, tidak mandi junub, langsung sholat. Lapor sama Nabi. Ya Rasulullah, Ibnu Abbas, dia berjunub, dia dalam keadaan kotor, lalu dia tidak mandi junub, dia pergi sholat. Nabi tanya sepupunya, Ibnu Abbas, betul orang-orang bilang itu yang ribut-ribut? Betul ya Rasul. Kok bisa? Lalu Ibnu Abbas berkata, tidakkah ada ayat dalam Al-Quran bahwa jangan engkau rusak dirimu sendiri? Saya kalau mandi kedinginan, maka saya cukup wudu. Apa Nabi marah? Nabi tersenyum, pintar juga kau cari dalil. Allahu Akbar. Itulah rahmatan lil alamin. Suatu ketika lagi datang anak muda, kira-kira seumuran saya, bertanya sama Rasul, ya Rasulullah, kalau Ramadan begini siang-siang, boleh enggak saya cium istri saya? Hah, enggak boleh, melanggar kamu. Pulang ini anak muda, belum jauh datang yang seperti sambutan tadi Pak Kiai, generasi senior, bukan tua. Yang sambutan tadi Pak Kiai bukan tua, senior, kira-kira seumuran beliau lah, 70 ke atas, yang muka-muka sakaratul maut. Datang
datang pula bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau saya cium istri saya siang hari?" Apa kata Nabi? "Silahkan, monggo." Keberatan ini anak muda si Das'at. "Loh, kok saya tidak bisa?" Kau masih muda, ini sudah lobet, tidak ada lagi nafsunya ini. Masya Allah. Itulah Islam yang rahmatan alamin. Datang lagi yang namanya perbedaan pendapat. Bapak-bapak, ibu-ibu pasti pernah dengar kisahnya. Bagaimana Rasulullah berbeda sholat asarnya ketika Rasulullah pergi memerintahkan para sahabat. "Pergi kamu ke Bani Quraidah. Kamu ke sana," kata Nabi, "jangan ada di antara kalian sholat asar kecuali sampai di Bani Quraidah, di komplek perumahan." Kira-kira di komplek perumahannya Bani Quraidah. Ternyata ada dua golongan yang berangkat, dua golongan pemahaman. Ini masih hidup Nabi. Golongan pertama, apa dia katakan? "Oh, ini sudah masuk asar. Kalau kita tunggu maghrib sampai di Bani Quraidah, tidak sampai, pasti lewat waktu asar." Akhirnya apa? Golongan pertama memaknai kalimat Rasulullah, beliau sholat asar dulu golongan pertama ini, karena khawatir sampai di Bani Quraidah sudah maghrib. Golongan pertama dia sholat asar tepat waktu. Golongan kedua memaknai perintah Rasul, jangan ada di antara kalian sholat asar kecuali sampai di komplek itu. Mereka kejar waktu, lari. Mereka sholat asar di komplek Bani Quraidah meskipun sudah lewat waktu maghrib. Pulang, lapor sama Nabi, "Ya Rasulullah, ini terjadi dualisme pendapat ini. Yang pertama, kami sholat asarnya dalam perjalanan meskipun belum sampai ke komplek itu." Apakah Nabi marah? Nabi tersenyum dan berkata, "Bagus, tidak apa-apa." Lalu yang satu berkata, "Ya Rasulullah, kami ikut perintahmu karena Rasulullah berkata jangan ada di antara kalian sholat asar sebelum sampai di komplek itu, maka kami sholat di sana meskipun sudah lewat maghrib." Sholat asar lewat maghrib, Pak. Apa Nabi marah? Nabi berkata, "Tidak apa-apa." Masya Allah. Masih ada Nabi aja sahabat berbeda pendapat. Itu ada Nabi, ada Rasul yang langsung beri fatwa. Apalagi kita yang 1400 tahun dari Nabi, pasti banyak perbedaan pendapat. Maka saya heran kalau ada ulama, bukan ulama sebenarnya Pak Kiai, baru belajar. Itu pun belajarnya di YouTube. Masya Allah, ini Ustadz sunnah, ini Ustadz tidak sunnah. Hanya apa dia bilang Ustadz sunnah? Yang jingkrang celananya, yang panjang jenggotnya, yang bicaranya Arab-Arab setengah. "Afwan, jazakallah khair, kaifa haluk ya ukhti, kullu nafsin sa'iqatul maut." Ada juga Pak, baru ya sudahlah. Kalau kita bangsa Indonesia tidak wajib mengikuti bahasa-bahasa tradisi orang Arab. Afwan, ya sudah, daripada orang tidak mengerti afwan, kau ucapkanlah terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Orang lebih ikhlas dan tahu apa maksud Anda katakan afwan. Dilarang mengatakan afwan, tidak. Tapi jangan kau katakan yang tidak mengucapkan afwan tidak sunnah. Jazakallah khair. Ya sudahlah, tidak usah, orang tidak ngerti, seolah-olah kau tidak tulus mengucapkan terima kasih. Ucapkanlah terima kasih banyak. Bahkan saya dimaki-maki di Facebook, di wall saya, Bapak boleh lihat itu di Facebook saya. Dia serang saya habis-habisan. Hanya karena apa? Dia bilang kamu mengaku-ngaku Ustadz sunnah, ceramah-ceramah maulid mengajarkan sunnah, tapi kau tidak mengamalkan sunnah. Soleh, kenapa kau tuduh saya tidak mengamalkan sunnah? Dan buktinya kau tidak pakai jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih tumbuh, kasih minyak, enggak tumbuh-tumbuh pula Pak. Ya mau dia apa? Bapak saya gennya memang enggak susah tumbuh rambut. Ada juga yang begitu. Masuk masjid seolah-olah dia yang paling soleh. Duduk paling depan, ambil saf paling depan. Salah.
tidak salah. Tapi kalau kamu berkeyakinan doa bersama sesat, tidak ada zikir bersama setelah sholat, ya monggo silahkan percaya begitu. Tapi tolong kalau kau selesai sholat, hargai orang yang ada di depan, jangan kau langkah-langkai. Karena ada itu yang begitu Pak, anak muda begitu. Kalau kau merasa tidak ada doa bersama, tidak ada zikir bersama, ya sudah, kau duduk di belakang supaya kau akhlakmu baik, kau tidak ganggu orang tua yang lagi zikir. Kan mereka senior-senior ini yang di depan-depan kita ini, yang sudah pensiun-pensiun, sudah dilihat, ya kan? Iya kan? Biasanya kan selesai sholat mereka berzikir dulu. Subhanallah, 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 la ilaha illallah, la ilaha. Tiba-tiba lagi zikir kau langkai. Apa ndak enak dipukul pantatnya itu? Puncak dari semua ilmu adalah adab. Adik-adik kita sekarang belajar agamanya di YouTube. Ulama-ulama kita yang ada di sini belajar agamanya bukan di YouTube, di mana? Di kelas. Zaman Nabi saja ada perbedaan pendapat dan mereka tidak pernah gaduh. Apalagi kita zaman sekarang. Zaman Nabi ada nabi yang bisa memberikan penjelasan, itu pun masih mereka salah tafsir. Apalagi kita yang tidak hidup sesama Nabi. Jadi ketika mendengarkan perbedaan pendapat, silahkan kau lakukan apa yang kamu yakini benar, tanpa kau hina sesamamu muslim yang tidak sependapat dengan kamu. Itulah Islam rahmatan lil alamin. Kalian mau takbir, angkat tinggi-tinggi, silahkan, tapi jangan kau ganggu orang di sampingmu. Tahu enggak kenapa sunnah pakai sikat gigi? Ketika kau ke masjid disunahkan oleh Rasulullah, pakai sikat gigi, pakai baju yang baik, pakai parfum. Apa parfum sampai kepada Allah untuk hidungnya Allah? Apa baju baru untuk memperlihatkan kepada Allah? Tidak, itu intinya adalah adab dan sopan santun orang yang di sampingmu. Sholat aja mulai ganggu kita Pak. Merasa paling alim, angkat takbir mulai ganggu kita. Santai aja bos. Ada kan yang begitu, seolah dia paling alim dalam masjid. Baca Al-Fatihah rasanya dia mau gigit telinga kita. Alhamdulillah. Ya kan. Belum lagi kakinya ganggu kita. Kasih pindah, dia kasih pindah lagi. Kita kasih pindah, dia kasih. Akhirnya pada satu ketika dia kasih seinjak kakinya. Selesai sholat, Ustadz, kenapa injak kaki saya? Kau yang ganggu saya. Kenapa kau kasih begini? Supaya sap rapat. Dek, sini. Kalau kau mau rapat sapmu, bukan jari-jari kakimu yang kau sentuhkan, tapi apa? Nih pundakmu nih. Kakimu boleh rapat tapi sapmu ronggang. Iya. Maka yang baik bagaimana Ustadz? Tanya dulu di sampingmu. Bang, Mas, boleh enggak kaki saya rapat? Jangan Dek. Kalau kau sentuh selama baca Fatihah, kaki saya ku ingat ini. Terganggu konsentrasi saya. Ya sudah, kalau begitu enggak usah, karena itu bukan wajib. Kau ganggu saudaramu. Begitulah kita Islam yang rahmatan lil alamin. Sesama muslim. Ada orang baik puasanya, Ramadan full, tahajudnya tiap malam dia di masjid 30 malam berturut-turut. 10 malam terakhir dia itikaf, 2 kali hatam selama Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Di komplek rumahnya, sebelah kanannya bertengkar gara-gara apa? Tanamannya. Sebelah kirinya bertengkar gara-gara apa? Pagarnya. Depan rumahnya bertengkar gara-gara apa? Mobil parkirnya. Belakang rumahnya bertengkar gara-gara apa? Sampahnya. Dengar baik-baik, kalian yang hitam jidatnya kesolehanmu kepada Allah, tapi kau bertengkar sama tetangga-tetanggamu. Dengar hadis Nabi, atadruna manil muflis? Tahu enggak kamu yang bangkrut di akhirat kelak, yang pailit di akhirat kelak? Siapa mereka? Kata Nabi, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan tali persaudaraan. Karena ada yang begitu Pak. Oh, takmir masjid, 5 waktu di masjid, tapi sombong angkuh sama tetangganya, tidak ada yang senang.
Bukan orang hebat itu, bukan orang mulia itu. Orang mulia kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara kalian yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Ada orang barangkali ibadahnya sederhana, sholat sunnahnya pun terbatas, 5 waktunya cukup, sedekahnya pun ala kadarnya, tapi semua orang merindukannya, semua orang menyenanginya kehadirannya. Itulah orang yang baik, yang bagus akhlaknya. Itulah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita sebagai orang Islam dalam bertetangga saja diatur. Bapak-bapak kan sudah paham semua. Kalau kita punya pagar, nih adik-adik nih dengar ini Islam yang rahmatan lil alamin. Ada pagar, adik-adik tanam pohon mangga, mangganya tumbuh besar, lalu ada dahan dan rangkainya, dahan dan rantai, ranting. Ada dahan dan ranting nyebrang ke pohon, ke pagar tetangga, misalnya ini pagar, lalu dahan dan rantingnya pohon yang adik tanam nyebrang, maka yang nyebrang ini halal buat tetangga, bukan hakmu, meskipun kau yang tanam. Yang nyebrang ke pagar tetangga. Ada mahasiswa saya tanya, Ustadz, bagaimana kalau istri tetangga nyebrang ke pagar kita? Itu lain lagi kasusnya itu. Salatullah ala toha rasulillah, salatullah ala yasin. Islam yang rahmatan lil alamin. Bayangkan Rasulullah, sesama muslim tidak usah ceritalah, sama sahabat tidak usah ceritalah. Akhlak Rasulullah itu Pak, tidak pernah bertemu dengan sahabat kecuali Rasulullah dulu berjabat tangan kepada sahabatnya itu. Dan hebatnya tidak pernah Rasulullah melepas tangannya, selalu sahabat yang lebih dulu melepas. Nabi menunggunya untuk melepaskan tangannya. Akhlak Rasulullah. Dan kalau ketemu dengan sahabat, beliau berceramah, bercengkrama, terlalu senyum, selalu menghidupkan pembicaraan. Habis lagi bicaranya, Nabi lagi pundaknya, pahanya atau pundaknya, lalu berkata, bagaimana kabarmu? Cerita, diam lagi, bagaimana kabarmu? 5 menit diam lagi, bagaimana kabarmu? Bisa sampai 10 kali ditanya oleh Nabi, bagaimana kabarmu? Untuk apa? Supaya ada perbincangan di antara mereka. Akhlak Rasulullah. Allahu Akbar. Itulah yang Islam rahmatan lil alamin. Bagaimana pula Nabi kepada musuh? Bapak Ibu pasti kenal kisahnya apa? Taif. Di Mekah Nabi dihina, maka Nabi datang ke Taif dengan harapan mudah-mudahan di Taif ada simpati dari orang-orang Taif. Tapi sampai di Taif, bagaimana respon masyarakat waktu itu? Dilempari Nabi Pak. Siapa yang lempari? Anak-anak di bawah remaja, bukan remaja, di bawah remaja. Dilempar, keluar kamu, jangan ke sini. Sampai robek pelipis Rasulullah, menetes darah Rasulullah. Untungnya darah Rasulullah yang menetes itu kena jubah Rasul. Andai saja darah Rasulullah menyentuh tanah, tergulung habis orang Taif. Tiba-tiba pada saat terdesak itu, dilempari Nabi, datang malaikat Jibril menawarkan bantuan. Ya Muhammad, sudah keterlaluan ini orang-orang Taif. Allah marah dan mengutus saya. Kau berdoa, saya hancurkan mereka. Saya angkat ini gunung, saya limpahkan kepada mereka semua. Kira-kira kalau Bapak diserang, lalu tiba-tiba datang tentara 1 peleton, bagaimana Pak? Kalau saya, bagaimana dasar? Hancurkan. Tapi Nabi tidak. Datang Jibril, apa jawaban Nabi? Ya Jibril, jangan. Mereka berlaku begitu kepadaku karena mereka tidak tahu apa yang aku bawakan buat mereka. Kalau mereka tidak beriman kepadaku, saya berdoa anak, cucu dan cicitnya yang beriman kepadaku.
Mudah-mudahan generasi mereka yang akan beriman kepadaku. Ku berdoa kepada Allah, berikan hidayah dan pertolonganmu kepada mereka ini. Dan alhamdulillah, sampai sekarang kalau Bapak ada rezeki ke Tanah Suci, Bapak ke Mekah, ke Taif, bisa dilihat bagaimana adabnya Taif. Ada dataran di Mekah Pak, Saudi itu Pak, padang pasir gersang panas sepanas-panasnya. Tapi Bapak kalau ke Taif, seolah-olah ke puncak di Bogor, ada embun, buah-buahnya subur. Bahkan Taif adalah supplier, pembawa buah-buahan untuk tanah Saudi. Berkat doa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jadilah Islam yang rahmatan lil alamin. Kita malu Pak di bumi Indonesia. Catat seluruh negara yang ada di dunia, Indonesia adalah penduduk dunia yang paling banyak muslimnya. Berapa muslim kita? 88%. Malu dan capek. Apa Bapak tidak malu dan capek selalu dituduh teroris? Apa Bapak tidak malu kita ini mayoritas Islam di Indonesia, yang Rasulullah mengajarkan hubbul watan minal iman, cinta kepada negara adalah bagian iman. Tapi kenapa kita selalu dituduh anti NKRI, kita selalu dituduh anti Pancasila, kita selalu dituduh radikal dan teroris, padahal kita adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena kita gagal menjadikan contoh, nih loh Islam yang rahmatan lil alamin. Tunjukkan kepada mereka, nih saya Islam, ini Islam yang rahmatan lil alamin. Bertetangga-tetangga yang rahmatan lil alamin. Jadi ASN yang rahmatan lil alamin. Jadi politisi dan pejabat, jadilah politisi pejabat yang rahmatan lil alamin. Begini loh kalau Islam jadi pejabat. Islam yang rahmatan lil alamin. Itu yang pertama, ajaran Quran yang mendesak kita amalkan. Kalau kita peringati nuzulul Quran, amalkan Al-Quran. Yang satu di antaranya mendesak kita amalkan adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Yang kedua, nah waktu terbatas, kita semua hafal ini ayat, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Justru kenapa Pak? Kita rajin sholat tapi masih sering memfitnah. Kita rajin sholat tapi masih sering sebar berita-berita bohong hanya karena cebong kampret belum baku baik. Kita katanya Islam yang ini, Islam sholat ini mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa kita sholat tapi kita juga yang jahat? Ada masalah dengan sholat kita. Apa masalah dengan sholat kita? Satu, bisa jadi Bapak Ibu sholat sekedar menggugurkan kewajiban, tidak ikhlas. Hayya ala sholat, asar lagi. Barusan kita sholat duhur, tidak ikhlas bos. Saya sholat Ustaz, betul sholat, tapi main-main. Allahu Akbar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak bayangkan diri sendiri toh. Allah, ada juga yang sholat banda semangat. Allah. Ada juga yang begitu Pak. Ada juga yang sholat kayak ditiup angin. Ada juga yang terlalu semangat. Allahu Akbar. Yang lebih parah Pak, Bapak sholat, begitu bunyi handphone gelisah, mati, istri lalu lalang, waduh, didapat handphone saya ini, mati. Sampai ada kawan saya, dia bilang waktu bunyi handphone Ustadz, baru rakaat pertama, baru aja saya mulai takbir, Allahu Akbar, handphone saya bunyi Ustadz, istri saya lewat, dilihatnya istri saya gelisah, lalu istri saya berkata, ndak usah kau tenang, ndak usah kau cemas, saya ndak angkat handphonemu, perbaiki aja sholatmu, baru dia tenang. Wajar ketika sholat masih seperti itu, pasti tidak mampu mencegah kita perbuatan keji dan mungkar. Saya sholat Ustadz, betul sholat Pak, tapi Bapak pakaiannya ala kadarnya. Bayangkan ada di antara kita Pak ke masjid pakai baju oblong, ke masjid pakai celana ala kadarnya. Yang anak muda ini yang banyak saya lihat pakai bajunya sempit, celananya sempit, waktu masih berdiri masih baik, ruku masih baik, begitu sujud ada celengan di belakang Pak. Sholat
Kalau seperti itu solatmu, pantas tidak bisa mencegah kalian dari perbuatan keji dan mungkar. Ada malah ibu-ibu yang tanya, Ustadz, boleh enggak saya solat tidak pakai BH? Kenapa ibu? Panas Ustadz, enggak ada kipas di rumah. Boleh, tapi itu namanya enggak beradab. Ibu ketemu gubernur tidak pakai BH, boleh enggak? Boleh, tapi enggak beradab. Oh, mohon maaf Pak Gubernur. Maka koreksi solat kita, supaya solat kita baik Pak, lebih khusyuk, tidak banyak mikir macam-macam. Datanglah solat berjamaah. Saya berdoa kepada Allah di bulan suci Ramadan ini, mudah-mudahan yang hadir di antara kita ini Pak, selesai Ramadan ini rutin solat berjamaah. Kalau tidak bisa 5 waktu, adalah dalam 1 waktu kita berjamaah di masjid. Alhamdulillah di mana-mana di Semarang ini Pak, selalu penuh itu masjid. Terutama kalau subuh, sampai di luar jamaahnya Pak, tidak ada di dalam. Gimana orang mau datang berjamaah di masjid Pak? Kadang-kala manajemen masjid tidak bagus. Ada masjid saya bikin di kampung saya, kolam di bawahnya Pak. Kolam. Itu masjid di atas kolam. Ikan mas di bawahnya. Pekarangannya Pak 1 hektar itu Pak saya bikin tempatnya. Pekarangannya ratusan kucing. Saya bikinkan space adik-adik untuk bisa datang selfie foto. Di belakang foto saya besar, lalu ada tanda lope. Di situ dia foto bareng Das Atlatif, padahal cuma foto saya. Dia datang ke masjid, nyaman. Tukang azannya, lomba azan, pemenangnya saya gaji tiap bulan layaknya pegawai negeri. Imamnya saya gaji layaknya pegawai negeri. Karpetnya alhamdulillah karpet yang bagus, empuk. Penceramanya belum ceramah saya sudah kasih honornya. Dengar ini takmir masjid Pak. Supaya Ustadz tidak lari-lari Pak, salah satu caranya sebelum ceramah kasih dia honornya Pak. Saya begitu. Karena biasa Ustadz lari gara-gara sudah diundang Masjid Agung, tiba-tiba diminta sama Pertamina. Dia mikir Pak, lihat ke Pertamina. Makanya baiknya saya khotbah Jumat yang akan datang, Jumat ini saya kasih honornya. Dan saya kasih apa materi judulnya dan apa referensinya, sudah lengkap. Imamnya penghafal Quran, toiletnya bersih, alhamdulillah. Di depan masjid saya pasang dispenser, kalau mau minum kopi silahkan minum sampai puas. Akhirnya orang apa? Rajin ke masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid Pak? Yang asan sudah pensiun, penyakit asma asan Pak. Hanya orang bilang apa? Kau asan atau sakaratil maut? Yang ceramah mulai salam pertama sampai akhir neraka terus dicerita Pak. Kau dibakar, dibanting, ditusuk pantatmu, digunting lidahmu. Apa kata anak muda? Nggak usah ke masjid deh, bikin takut-takut. Yang jadi imam lagi, dia balik-balik sunnah Nabi. Nabi katakan kalau kau jadi imam ringkaskan bacaan solatmu. Ini baru imam Pak, takbir aja sudah mulai lama. Apa terlalu lama Pak? Aku tinggal angkat itu. Balik lagi sunnah Nabi. Nabi katakan ringkaskan bacaanmu. Ini sekalinya jadi imam Pak. Apa dia baca? Surah Yasin sampai habis. Pulang anak muda, enak sholat di masjid. Ampun saya Ustaz, kenapa? Surah Yasin dibagi 2 Pak Ustaz. Kalau panjang, apa gunanya Nabi katakan ringkaskan? 1, supaya orang tidak tersiksa yang tua-tua. Ada juga imam Pak itu nanti dia anggap hebat kalau dia baca yang susah-susah. Panjang, akhirnya yang asam urat di belakang yang sudah tua menderita Pak. Naik lagi kepalanya, belum selesai, jatuh lagi, kasihan dia, naik lagi, ulat lagi. Kau membuat menderita orang. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Apa tujuannya umumnya orang hafal? 1, supaya kita khusyuk. Coba kalau Pak Imam seperti tadi subuh, kita ikut, kenapa? Kita hafal. Tapi begitu imam membaca surah Al-Anfal ayat 15 sampai 80, dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal. Mau ruku, belum selesai, terpaksa kita baca semua pengumuman di dinding. Keadaan keuangan belum juga selesai, kita baca lagi bajunya orang Pak. Caleg DPR RI nomor 7.
Siapa yang salah? Pak Imam. Coba kalau imam sholat maghrib 3 rakaat, di rakaat kedua tiba-tiba imam kentut, kedengaran satu masjid, tercium satu masjid, apa hukumnya Pak? Jangan lagi minta 3 rakaat, cukup selesai di situ, imam minggir, diganti oleh wakil imam. Itu berjamaah, ada aturan-aturannya. Maka ketika jadi imam tidak gampang, hati-hati. Kadangkala kita malas ke masjid gara-gara manajemen masjid yang tidak bagus. Alhamdulillah, ini masjid kita cantik. Mudah-mudahan selesai Ramadan ini kita rajin jamaah di masjid. Ada ibu-ibu tanya, bagaimana kalau perempuan Ustaz? Tidak ada dalil, hadis, ayat, fatwa ulama yang melarang perempuan ke masjid. Memang dulu pernah perempuan dilarang ke masjid. Kenapa? Karena waktu itu tidak aman. Kalau perempuan keluar diculik dan diperkosa, maka Nabi tidak anjurkan. Kalau sekarang di kota Semarang aman ibu. Apalagi ibu-ibu yang sudah usia-usia 70 tahun bau minyak gosok. Tidak ada yang mau culik ibu-ibu. Sholat jamaah. Yang ketiga yang mendesak kita amalkan, zakat. Aqimis shalah wa atuz zakat. Pak, tahu air putih? Tahu air putih? Ada gelas isinya air putih. Boleh diminum? Tolong jawab, boleh diminum? Suci, bersih, boleh. Itulah kerjanya Bapak yang jadi petani, jadi nelayan, jadi pegawai. Murni halal, itu air putih yang bersih dan jernih, suci. Tapi penghasilan Bapak yang jerih payah itu ada haknya fakir miskin di dalam, ada hak orang susah di dalam yang harus Bapak keluarkan 2,5%. 2,5% saja Pak, tidak cukup 3, 2,5%. 97,5 ambil semuanya. Lalu ketika Bapak tidak keluarkan zakatnya, ibaratnya mohon maaf, Bapak celupkan tangan di kloset, di toilet, sudah tidak ada keringnya, sudah didorong masuk air. Airnya, air kloset itu, Bapak celupkan tangan jari-jari, ambil tarik, ada 1 tetes, masukkan di gelas yang suci tadi. Bapak mau minum? Bapak masih mau minum air yang suci tadi? Padahal hasilnya tadi itu bersih, halal. Tapi karena tidak dikeluarkan zakatnya, akhirnya mengotori seluruh harta kita yang halal tadi. Akhir dari Ramadan ini, mari bayar zakat. Keluarkan zakat. Contoh yang kedua, Bapak beli pisang. Halal atau haram? Bapak punya uang halal, beli pisang. Siapa yang punya itu pisang? Bapak boleh makan? Boleh. Tapi apakah setelah Bapak beli boleh makan semua? Boleh makan semua? Boleh. Tapi apa? Ada yang Bapak harus keluarkan. Apa itu? Kulitnya. Tidak mentang-mentang ini kan duit saya sudah beli, saya makan Pak. Mau makan dengan kulitnya, silakan. Kalau Bapak makan kulitnya, kalau kulit pisang masih enak Bapak makan. Tapi Bapak beli durian, monggo makan dengan kulit-kulitnya. Begitulah orang yang tidak mau membayar zakat. Dan pada saat Khalifah Abu Bakar Siddiq, mereka yang tidak mau bayar zakat diperintahkan perangi mereka, ambil harta anak yatim yang ada di situ. Maka selesai Ramadan, tunaikan zakat Bapak. Hitung rumah yang sudah bertahun-tahun kita miliki, keluarkan zakatnya 2,5%. Mobil yang Bapak punya, keluarkan 2,5%. Kebun yang Bapak punya, keluarkan 2,5%. Kalau harta itu hanya dipakai, tidak berproduksi, sekali saja dikeluarkan zakatnya seumur harta itu. Tapi kalau mobil menjadi angkot, rumah menjadi kontrak-kontrakan, kebun menjadi berhasil tiap tahun, maka tiap tahun dikeluarkan zakatnya. Berapa jumlahnya? 85 gram emas. Artinya Bapak punya harta senilai 85 gram emas dan sudah dimiliki selebih dari 1 tahun, maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya.
Kalau tidak dikeluarkan zakatnya, itulah yang mengotori segala harta-harta kita. Karena harta kita jadi kotor, anak kita susah dinasehati, rumah kita tidak bisa bahagia di dalamnya, istri kita kepala batu dan susah dinasehati, suami kita suka selingkuh. Kenapa? Yang membentuk darah dagingnya adalah barang-barang haram, meskipun cara memperolehnya halal, karena tidak dikeluarkan zakatnya, maka hartanya menjadi haram. Na'udzubillah min zalik. Ibu bapak yang saya hormati, banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Inilah saja tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Selamat menunaikan ibadah Ramadan, dan pada saatnya tiba Aidil Fitri 1 Syawal. Mari berbondong-bondong datang untuk menunaikan Aidil Fitri. Setelah itu jangan lupa berupaya untuk puasa Syawal 6 hari di bulan Syawal. Dan Bapak Ibu yang punya dosa dan kesalahan kepada tetangga, datanglah minta maaf. Jangan gengsi berkata, saya kakak, saya yang benar, saya senior, saya kaya, saya bangsawan. Ketika masih ada kalimat begitu dalam mulut hati kita, maka ketahuilah setan bercokol di dalamnya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing, baik yang masih sehat walafiat, terutamanya lagi yang telah menjadi arwah menanti perantiannya di alam kubur. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa hususil ruhil. Silakan ingat orang tuanya masing-masing. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ghafir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa kadiyal hajat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk pembangunan masjid ini. Amin. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman dan Islam. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang memberi hidayah, Zat yang maha baik, perbaiki akhlak kami ya Allah, perbaiki kelakuan kami ya Allah, perbaiki sifat kami ya Allah, perbaiki sifat-sifat kami ya Allah, perbaiki akhlak keturunan kami ya Allah. Karena Engkaulah tempat kami mohon bantuan dan pertolongan, karenanya dengarkan dan kabulkan doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.